Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran fikih. Kali ini Pak Ali akan melanjutkan materi yang kemarin tentang makanan halal dan haram. Kali ini kita sudah memasuki makanan haram, yaitu menjauhi makanan yang haram. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan selalu mendapat ridha dari Allah Ta'ala, kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi Allah Ta'ala, diberi kesehatan Allah Ta'ala. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita minta dari Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Anak-anak, materi berikutnya adalah menjauhi makanan yang diharamkan oleh Allah. Ini subtema subbab yang C, menjauhi makanan yang haram. Yang pertama adalah memilih menu makanan yang jelas halalnya. Jadi kalau kita beli makanan harus jelas yang barang yang kita beli itu halal atau haram. Ya, menjauhi ini. Maka apa yang kita makan harus jelas menunya. Nanti apa yang kita makan, apa yang kita beli harus menunya jelas yang halal. Yang kedua, menghindari makanan yang membahayakan tubuh. Hati-hati, banyak sekarang makanan yang sangat mengandung bahan kimia dan itu tidak menyehatkan untuk tubuh kita. Hati-hati. Paling nggak melarang kalian jajan, tapi juga harus pilih. Yang ketiga, memilih tempat makan. Nah, kalau kamu tempat makan mau jajan di luar, memilih tempatnya, yang jualannya juga. Nah, maksudnya apa? Kita memilih tempat makan, tempatnya bersih nggak, higienis nggak, nanti ada tempat cucinya. Kalau jajan di pinggir jalan pentol, biasanya kalian pinggir jalan lihat cara pengolahannya, nanti ketika gorengnya. Terus seharusnya minyak yang digunakan hanya maksimal 2 atau 3 kali pakai, setelah itu dibuang. Tapi kebanyakan mereka menggunakan minyak itu berkali-kali. Ini sebenarnya berbahaya, tidak sehat untuk kita. Berikutnya yang keempat, mengetahui akibat bahaya makanan yang haram. Jadi kalau kita mau beli di tempat, maka mengetahui makanan yang kita akan kita konsumsi ini akibatnya apa nanti. Biasanya ditera di situ, ditera di bungkusnya. Nah, jangan sampai kita makan makanan yang kita makan, setelah itu membuat kita sakit akibat bahayanya, jangka panjangnya. Terus sesuai dengan hadis Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada seorang sahabat ini datang ke Rasulullah. Nah, ini sesuai akibat dari makanan yang haram nanti. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Jawab Rasulullah apa? Wahai Sa'ad, namanya Sa'ad sahabat ini, perbaikilah makanmu. Nah, maksudnya apa? Makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, jiwanya Rasulullah maksudnya, dan di tangannya Allah yang menguasai Allah, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Kemarin sudah tak terangkan ini hadisnya. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Hati-hati makan eman-eman ibadah kita selama 40 hari ditolak oleh Allah. Dan orang yang suka makan yang haram dan riba itu menggandakan uang. Kita meminjami teman 10.000, kembalinya 20.000 atau 15.000. Nah, ini yang riba namanya. Nah, ini maka mereka itu kalau hari-harinya makan kayak itu, tubuhnya layak di neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Lanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita, bukan tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan oleh Allah. Kita jangan sampai dalam hati ini suka makan haram, maka tanamkan dalam hati kita, agak seneng pokoknya makan haram, pengennya sih halal, ya selalu hidup kita diberkahi oleh Allah. Yang kedua, hendaknya dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, macam-macam makanan kemarin sudah saya terangkan. Bangkai, daging dari makan hewan yang haram, darah ini banyak sekali. Walaupun darahnya itu dari hewan yang halal, tapi darahnya itu tetap haram. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makan tersebut, tanyakan kepada ulama atau orang yang alim, yang tahu. Makanya kalau kamu memakan barang atau menemukan barang yang meragukan atau subhat, nah banyak sekali hewan-hewan subhat itu, kodok, bekecot, itu barang-barang subhat. Makanya usahakan menghindari untuk makanan itu kalau bisa. Usahakan menghindari. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Nah, apalagi produk-produk dari Cina itu hati-hati. Kalau kamu besok rekreasi ke Bali, hati-hati olahan makanan yang di sana. Apalagi kalau kamu besok sudah besar pelesiran ke luar negeri, Thailand, Vietnam, Filipina, itu negara-negara non-Islam semuanya. Makanya hati-hati. Mie-nya itu banyak ya sekali kemasannya makanan yang mengandung minyak babi semuanya. Hati-hati dalam memilih makanan atau mengolahnya. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Jadi setiap makan yang diharamkan oleh Allah berarti itu ada mudorotnya, pasti ada mudorotnya. Jangan sampai yang diharamkan oleh Allah kita langgar.